Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa MNC TV yang dirahmati oleh Allah. Tema kita dosa musyrik menghancurkan amalmu. Memang kemusyrikan itu sering kali kita melakukan tapi kita tidak merasa. Kalau kita pergi ke dukun jelas tampak. Tapi kalau melalui perkataan, melalui cara berpikir kita tidak sadar. Nah, kalau yang pergi ke dukun jelas musyrik. Apa saja atributnya, meyakini benda ini bisa itu musyrik. Meyakini tumbuhan ini bisa menghilangkan jin, musyrik. Kenapa? Ya itu tadi, ya jin itu mirip manusia aja, ya. Tapi kalau sudah diyakini itu sudah musyrik. Bahwa orang tersebut siapapun orangnya, mau orang Indonesia kayak, mau orang Eropa kayak, mau orang Cina, mau orang Mesir kayak, mau orang Arab, kalau dia meyakini sesuatu dan itu dianggap itu bisa menghilangkan jin aja, itu musyrik. Apalagi meminta kepada sesuatu untuk melengkapi hajatnya. Biasanya teman-teman yang dagang, ini biasanya gitu. Jadi ingin dia buka warung atau buka kelontong atau buka toko atau buka mall. Kalau mall itu ya paling begitulah ya. Nah itu sama, itu orang yang menginginkan hajatnya itu terkabul, tapi dia melalui makhluk Allah, jadi sama, melalui makhluk Allah, sehingga makhluk itu dengan gayanya dia ditukar dengan darah, entah itu darah, dia ditukar dengan buah-buahan, dia ditukar dengan apa, sehingga makhluk itu mau menempati tempat itu untuk menjadikan gerakan sama seperti sales marketing. Jadi nanti tokonya ada yang bagian mempengaruhi orang agar orang itu melihat tokonya, ada yang bagian mempengaruhi orang agar orang itu jalan ke tokonya, agar mempengaruhi orang matanya yang suka, kemudian hatinya yang kuat sehingga dia belanja ke tokonya apa saja. Ada yang datang ke menjadikan orang datang itu suka dengan masakannya, banyak sekali, dan ini di Indonesia sangat masyhur yang seperti itu. Kalau ingin makanannya enak, ini biasanya ada biangnya, istilahnya air dari biangnya, atau bumbu atau garam atau gula biangnya, nanti dicampur air, dicampur ke masakannya sehingga masakannya menjadi enak. Itu sudah terbiasa di Indonesia ini. Sehingga itulah kemusyrikan, karena dia meminta bukan kepada Allah Ta'ala tetapi kepada makhluk Allah. Sama seperti seseorang manusia meminta kepada atasannya agar dia itu menjadi dudukin jabatan tertentu. Nah itu sama, itu sama. Musyrik sama. Kalau di kita namanya nyogok, itu sama. Dia menuhankan orang itu untuk agar dirinya itu diangkat derajatnya. Sama seperti itu. Nah, kemusyrikan-kemusyrikan yang ada di sekitar kita itu malah nggak begitu tampak. Ya. Dia yakin dengan benda, dia yakin umpamanya Quran itu bisa menghilangkan jin. Quran itu kan petunjuk, tapi bagi orang itu bisa aja diyakini. Nah, yang diyakini inilah masuk makhluk lain yang menjadikan pembantunya dia, atau korinya dia, menjadikan ilmu bagi dia untuk melancarkan apa yang dia inginkan. Nah, ini memang jarang dibahas, tapi itu musyrik. Itu kalau dikerjakan dan itu menghasilkan yang namanya fulus, ini akan dikerjakan terus-menerus. Kalau udah dikerjakan terus-menerus, ini menjadi pekerjaan dia dan dia akan menjalani kemusyrikan demi kemusyrikan ini terus-menerus. Bagaimana dia itu bisa masuk surga, seorang muslim yang melakukan kemusyrikan? Lah dia sendiri melakukan kemusyrikan aja nggak sadar. Ya. Jadi meyakini sesuatu bahwa dengan dibacain ini jin itu langsung hancur, padahal enggak. Dia asumsi dia, lo itu hancur. Kamu memang lihat dia hancur? Kagak, lah kan berarti nggak boleh kita itu seperti itu. Dibacain ini jinnya langsung ambyar, pergi kemana-mana. Nggak taunya masih ada tuh. Nah, disinilah yang harus kita ketahui.
kemusyrikan yang dilakukan setiap saat dari amalan-amalan. Yang kemarin Mas David juga tahu amalannya si suaminya menyerang istrinya, itu kan sama. Pada saat istrinya ngaminin doa saya, suaminya yang kesakitan. Karena apa? Ilmu dari amalan itu menyerang balik. Nah, itu nggak pernah bisa diceritakan di masalah-masalah keilmuan seperti itu. Karena memang buntu, banyak dari saudara-saudara kita buntu tapi merasa pintar. Nah, kemusyrikan itu hadir di semua lini. Kalau kita yakin bahwa sholat kita yang menjadikan kita kaya, itu musyrik. Yang menjadikan nikmat itu Allah, bukan sholat kita. Karena banyak dari saudara kita yang sholatnya rajin juga belum tentu diizinkan oleh Allah Ta'ala kaya. Sholat itu hanya medianya untuk mendekatkan diri ke Allah, bukan untuk dengan itu meminta gitu ya gitu. Sholat itu adalah kewajiban atau sunnah yang kita kerjakan hanya karena Allah. Jadi jangan menjadi media. Kalau itu sudah dijadikan media karena tahajud saya, karena amalan saya kan ini, itu udah musyrik di titik itu. Karena nggak ada Allahnya. Padahal semua nikmat yang diberikan kepada kita itu atas Allah sebenarnya. Nah, itu kita bisa musyrik dari titik ini. Ma sabaka min hasanatin faminallah, itu ayat ini sudah diceritakan bahwa semua nikmat yang kita terima itu dari sisi Allah. Kalau kita keluar dari titik itu, kemudian nikmat yang saya terima karena kerja saya, itu menjadi syirik. Dari ayat ini udah ketahuan bahwa banyak dari kita itu, bahwa kita itu nikmat itu dari kita, nikmat dari ini. Itu sudah ketahuan bahwa saya kerja mati-matian ini makanya bisa sukses. Nah, ya itu saya yang kerja buat kamu, buat saya ya. Itu dia menuhankan dirinya. Allah. Makanya yang begitu banyak terjadi di kalangan saudara kita yang muslim, bahkan barangkali kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Karena kalau kita tidak paham di ilmu itu, banyak orang muslim itu akan terjerumus masuk neraka. Karena nggak ngerti. Sering Ustaz, kadang-kadang sejak saya memimpin, saya yang begini. Nah, sayanya itu. Iya, sayanya. Nah, itu menuhankan dirinya. Itu Allah murka. Termasuk bunuh diri sendiri ya. Termasuk bunuh diri itu tidak boleh, karena kehidupan kita itu karunia dari Allah yang harus kita itu jalanin. Nah, itu memang ilmu yang seperti itu jarang dibuka. Makanya di sini kita harus pahami. Ayo kita belajar bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari kita, bukan dari kerjaan kita, bukan dari ini, bukan dari orang pintar yang ini, bukan. Kalau itu terjadi betul, nah itu kerjaan para jin, para ular, para genderuwo, para pocong. Ayo kita luruskan tauhid kita benar-benar hanya karena Allah, baca Quran karena Allah, kita kerja karena Allah, menggauli istri karena Allah, berobat bagaimana caranya kepada Allah, ya kita betul-betul letakkan Allahnya kita, jangan merasa kita hebat. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan musyrik, sehingga bisa menghapuskan semua amal-amal soleh kita. Nauzubillahi min dzalik. Baik, alhamdulillah.